Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel saya. Video kali ini tentang membahas gaharu. Di depan saya ini adalah bibit gaharu, teman-teman. Bibit gaharu yang umurnya sudah 3 tahun di dalam polybag, tidak ditanam-tanam sehingga hampir mati, teman-teman. Dan tumbuh tunas di pohonnya. Alhamdulillah tidak jadi mati, teman-teman. Masih panjang umurnya. Jika ditanam pohon ini, batangnya seperti betis. Karena di polybag terus, jadi seperti lengan saja besarnya, teman-teman. Kita lihat pohonnya yang umur 7 tahun, yang sudah siap diinokulasi, teman-teman. Ya, teman-teman, ini pohonnya sudah besar, kurang lebih diameter 15 dan tingginya kurang lebih 5 meter. Dan percabangannya banyak karena tidak dilakukan proses pruning ataupun pemangkasan sehingga rimbun, teman-teman. Dan pohon ini sedang berbunga, bunganya lebat sekali, teman-teman. Kita lihat, dan ada yang sudah mengeluarkan buah tapi masih muda, teman-teman. Nah, itu buahnya masih muda, teman-teman. Yang lain berbunga. Luar biasa lebat bunganya, teman-teman. Jadi apa itu gaharu, teman-teman, dan untuk apa? Gaharu itu adalah kayu yang beraroma dan warnanya coklat kehitaman, hitam, dan ada yang berwarna putih ataupun istilahnya kemedangan. Sudah memiliki aroma tapi tipis, teman-teman. Gaharu itu bahan untuk parfum yang termahal di dunia, yaitu parfum gaharu. Jadi gaharu ini mahal, teman-teman. Minyaknya itu ratusan juta. Dari 100 juta sampai 500 juta per kilogram. Dan gaharunya ini mahal, teman-teman. Ratusan juta juga, teman-teman. Ada yang miliaran. Jadi kalau kita bicara gaharu, itu di otak kita itu dolar. Miliarder, teman-teman. Tapi perlu diketahui bahwa harga gaharu itu sesuai dengan kualitasnya. Jadi untuk gaharu yang hasil budidaya, hasil inokulasi, itu ada harganya berbeda-beda sesuai kualitas atau grade. Yang termahal itu untuk hasil budidaya 15 juta sampai 17 juta, teman-teman. Tapi itu jarang. Grade yang tertinggi di budidaya itu jarang didapat, teman-teman. Itu pun sedikit. Dalam per pohonnya itu hanya sedikit, teman-teman. Tidak sampai 1 kilo, teman-teman. Sedikit. Yang banyak itu grade AB, teman-teman. Itu di harga 5 jutaan sampai 7 jutaan per kilogram. Lumayan, teman-teman. Karena setelah diinokulasi, untuk mendapatkan harga 5 jutaan sampai 7 jutaan itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun setelah injeksi. Kalau gaharu alam itu proses secara alami, yang di hutan, yang biasanya rantingnya ini patah kena petir ataupun angin, kemudian prosesnya secara alami itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun, itu yang mahal. Itu yang mahal. Bukan pohon yang ini yang mahal, teman-teman. Jangan kita jual kebun, ada pohon gaharunya di dalam, yang harga kebunnya hanya 50 juta, dijual 500 juta sampai 1 miliar. Tidak ada yang beli, karena kayu ini tidak ada apa-apanya, teman-temanku. Ini kayu biasa. Tidak bagus untuk buat kayu bakar ini, teman-teman. Tunggu kering baru bisa menyala, bisa digunakan untuk bahan bakar di dapur. Ini kayu murah. Jadi kalau kita punya tanaman pohon gaharu sebesar drum di dalam kebun, kemudian kita jual ratusan juta, itu sudah gagal paham namanya. Itu jual kayu biasa, tidak ada apa-apanya. Karena kalau disuntik itu keberhasilannya itu hanya 10%.
hanya 10%, untung-untungan sampai 10% keberhasilan untuk penyuntikannya. Kalau berhasil itu sudah banyak orang di Indonesia ini petani gaharu yang miliarder, teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa jika tanaman yang masih berbentuk atau masih tumbuh seperti ini belum dikatakan gaharu, baru pohon penghasil gaharu. Tidak ada apa-apanya. Yang seperti drum itu paling mahal 250.000 per pohon. Jika ada orang yang ingin bekerja sama, kemudian membelinya, itu 250.000. Mungkin 2 kali lipatnya drum itu 500.000 rupiah per pohon. Jadi kalau masih belum dalam proses itu masih murah. Yang mahal itu setelah diinokulasi sudah menghasilkan gaharu. Itu pun sesuai dengan grade-nya. Grade AK, BK, CK, DK. Yang mahal itu grade AB untuk proses hasil budidaya, hasil inokulasi. Yang grade A itu super, itu gaharu alami, teman-teman. Kalau gaharu alami itu super, double king apa dan segala macam itu memang harganya ratusan juta, dan itu mujur-mujuran saja yang dapat, teman-teman. Gaharu dari Papua pun itu kan jarang didapat yang super teman-teman, jarang didapat. Kalau gaharu Papua itu secara alami, 100% secara alami, tidak ada yang menyuntik inokulasi di sana. Itu pohonnya jenisnya lain dengan ini Gerinop, dan ada lagi yang umum ditanam itu Malacensis. Kalau di Papua itu, kalau tidak salah Filaria, itu gaharunya memang unik. Dia tidak inokulasi pada aroma, tapi butuh proses puluhan tahun, teman-teman, bahkan ratusan tahun. Setelah ditebang, batangnya atau pangkalnya yang tertimbun di tanah itu mengeluarkan aroma untuk jenis tersebut. Tapi kalau untuk jenis Malacensis, Filaria, Becariana dan segala macam itu walaupun ditebang pohonnya itu sampai hancur, tidak ada aroma. Karena beda spesiesnya, teman-teman. Jadi kalau ingin mengembangkan, silakan. Dan ingin menghasilkan gaharu yang cepat di umur 5 tahun, seperti betis pun bisa diinokulasi, teman-teman. Kalau ini seperti mungkin kecil betis, teman-teman, seperti paha orang dewasa. Diameternya 15 sampai 17 cm kalau di sini. Di sini mungkin 15 cm untuk diameternya. Ini sudah bisa diinokulasi. Seperti ini pun bisa, teman-teman. Ini bisa diinokulasi menggunakan vaksin. Banyak dijual di online, di YouTube pun banyak. Cara pun inokulasinya, tutorialnya itu banyak, teman-teman. Hanya saja hati-hati buat teman-temanku yang punya budidaya membeli vaksinnya. Itu hati-hati, harganya vaksin itu mahal. Saya pernah beli di tahun 2000 berapa itu? 2017. Pernah membeli 600.000. Uji coba untuk inokulasinya itu gagal, teman-teman. Gagal, tidak berhasil. Bukan vaksinnya yang palsu, asli, teman-teman. Karena teman saya pernah kunjungi di Sumatera Selatan. Itu dia tidak menipu, memang asli. Dia menyuntik banyak ribuan pohon, itu berhasil, rata-rata berhasil, teman-teman. Setelah saya yang suntik itu gagal. Makanya pohon saya ini saya tidak uji coba, takutnya mati, teman-teman, karena hanya satu pohon ini yang ada di belakang rumah. Ada di kebun, tapi jauh kebun saya di Kabupaten Banggai. Itu ada di sana sekitar 10 pohon. Saya tidak uji coba di sana, saya uji coba kepada teman yang pernah membeli bibit kepada saya. Saya suntik. Syukur alhamdulillah pohonnya itu tidak mati. Bukan alhamdulillah, berhasil, teman-teman, tidak mati. Jadi saya bilang sabar saja, cari tahu, mempelajari cara inokulasinya dan vaksinnya yang lebih bagus. Jadi hati-hati untuk membeli vaksin di media sosial ataupun di YouTube. Jadi gaharu ini bahannya untuk parfum dan macam-macam untuk digunakan dari hasil gaharu ini, teman-teman. Yang jelas dari untuk bahan ataupun perekat parfum yang terbaik di dunia ini dari gaharu, teman-teman. Mahal sekali. Kalau untuk harga yang termurahnya untuk hasil budidaya ini 50.000. Itu jenis kemedangan.
Kemedangan pun punya kualitas lagi. Dan bentuk kayunya untuk grade yang AB yang harganya 5 jutaan, 7 jutaan, bahkan 1 juta itu dilihat dari kualitas kayunya juga teman-teman. Jadi untuk yang menentukan nilai jual yang baik itu dari aromanya, ya, dari warnanya, kemudian dari kualitas kayunya, kekerasan kayunya teman-teman. Itu. Kemudian itu yang terpenting lagi itu dari carvingnya. Karena yang kita jual ini gaharu, bukan kayu. Kalau yang masih putih-putih itu kayu teman-teman, lebih banyak warna putihnya daripada gaharu. Itu berarti kita itu jual kayu, bukan gaharu. Kalau gaharu itu dia tidak putih, dia kecoklatan, coklat kehitaman, itu lebih bagus. Kalau yang dapat hasil budidaya yang hitam itu tidak ada teman-teman. Kalau untuk budidaya bilang hitam, kalau dia coklat kehitaman ada. Karena ini hasil rekayasa, dipaksa untuk menghasilkan gaharu. Hanya 2 tahun. Paling lama itu 3 tahun. Lebih dari itu dia akan keropos. Karena kita memasukkan bahan, baik yang kimia, karena inokulasi ini ada yang kimia, ada yang organik. Jadi baik yang organik maupun kimia itu, kalau sudah berlama-lama, itu akan rusak. Akan rusak di lokasi, di kebun kita. Jadi dia itu 2 tahun, paling lama 3 tahun itu harus dipanen. Ada berbagai macam cara inokulasinya, dan panennya juga pun ada macam-macam. Bisa panen berkali-kali. Panennya bertahap. Berarti pohonnya itu tidak mati teman-teman. Akan tumbuh, hanya saja kerdil pertumbuhannya. Dan bentuk gaharu itu kayu keras teman-teman. Jangan salah paham. Seperti aspalkah, seperti apakah gaharu itu kayu. Hanya saya berbeda warna dan mempunyai aroma. Dan keras itu. Jadi yang bilang gaharu itu, gubal itu seperti aspal, hitam pekat, itu bukan seperti itu teman-teman. Gaharu itu keras, itu berat dia. Kalau dia tenggelam itu malah lebih bagus teman-teman. Kalau yang super-super itu, yang tenggelam itu lebih mahal. Begitu juga yang hasil budidaya, yang grade AB, yang tenggelam, kering maksudnya, tenggelam, itu mahal teman-teman. Itu yang tembus sampai 17 juta. Tapi jarang itu yang ditemukan gaharu yang terbaik dari hasil inokulasi teman-teman. Saya ini dapat tahu bicara gaharu ini, walaupun tidak seperti senior-senior membicarakan gaharu, karena teman saya, teman sekolah itu eksportir gaharu di Jawa Timur. Saya pernah antar kayu gaharu itu 10 ton dari Palembang untuk ke Medangan. Alhamdulillah dapat hadiah 1 biji motor. Dia punya fee. Itu saya tahu tentang gaharu ini, tentang pemasarannya. Yang susahnya itu, kendalanya kita petani itu, cara inokulasinya, cara mendapatkan vaksin yang baik, kemudian cara carvingnya, kemudian cara pengirimannya, itu harus kita ketahui. Dan kendalanya itu yaitu cara inokulasinya, kemudian carvingnya untuk mendapatkan vaksinnya. Itu kendala berat kita petani yang menanam gaharu ini. Karena kalau kita tidak pelajari betul-betul inokulasi ini, gagal teman-teman, mati. Sayang sekali kalau pohon yang sudah 10 tahun kemudian kita suntik ataupun inokulasi, gagal. Sayang sekali teman-teman. Kalau durian itu sudah berbuah, sudah lebat sekali buahnya, panennya bertahun-tahun. Kalau gaharu kita suntik mati, habis, tamat. Stres. Jadi kalau mau tanam silakan tanam 1-2 pohon, kemudian dicoba. Harganya memang mahal, tergantung dari kualitasnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Sukses selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.